Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Halimatus Sadia dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran level kelompok. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan, yakni implikasi pemasaran kelompok, prinsip-prinsip komunikasi pemasaran level kelompok, mencermati karakteristik kelompok untuk kepentingan bisnis atau pemasaran, karakteristik komunikasi kelompok sosial, pengertian kelompok sosial, dan pengertian kelompok. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian kelompok. Kelompok merupakan himpunan dari sesuatu yang memiliki identitas tertentu. Masing-masing sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu dijadikan satu atau menghimpun sendiri ke dalam satu atau kesatuan. Himpunan ini kemudian menamakan diri atau diberi nama yang khas atau spesifik. Nah, misalnya ya, pedagang buah-buahan seperti mangga, anggur, durian, dan lain sebagainya. Bila ada sekian banyak buah mangga dikumpul menjadi satu, pasti pedagangnya menamainya kelompok mangga. Kemudian, bila dibagi lagi berdasarkan jenisnya, maka akan membentuk kelompok lagi seperti mangga madu, mangga harum manis, dan lainnya. Begitupun juga manusia, ada kecenderungan menamakan diri atau dinamakan berdasarkan identitas tertentu. Misalnya, kelompok pengajian karena sering melakukan pengajian atau karena berdasarkan kegemaran, seperti kelompok pecinta kucing dan sebagainya. Baik, lanjut. Pengertian kelompok sosial. Nah, dari pengertian kelompok tadi, apakah semua kelompok-kelompok itu dapat dikatakan kelompok sosial? Kelompok sosial atau social group terbentuk setelah di antara individu yang satu dengan yang lain bertemu. Pertemuan antara individu tersebut baru dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial setelah mereka sepakat melakukan interaksi sosial yang ditandai dengan adanya komunikasi, kerjasama, akulturasi, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan bersama, bahkan di antara individu tersebut sangat mungkin terjadi persaingan, konflik, dan pertikaian. Sebenarnya, komunikasi dalam kelompok itu merupakan bagian dari keseharian kita. Sejak lahir kita sudah bergabung dengan kelompok primer, yakni keluarga. Kemudian sering perkembangan usia kita masuk dan terlibat dalam kelompok-kelompok sekunder seperti sekolah, tempat kerja, dan lainnya, sesuai minat dan ketertarikan kita. Jadi kelompok itu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Karena dari kelompok kita memungkinkan untuk saling berbagi pengalaman, informasi, pengetahuan dengan anggota kelompok lainnya. Jadi harus ada interaksi agar bisa dikatakan kelompok sosial. Lanjut, karakteristik komunikasi kelompok sosial. Yang pertama itu memiliki jumlah anggota yang terdiri dari 3 atau lebih. Para ahli umumnya sepakat mengartikan kelompok sebagai interaksi tatap muka antara individu-individu dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Jumlah individu yang dimaksud disepakati minimal 3 orang. Dengan jumlah 3 orang masuk kategori kelompok kecil, selebihnya bisa masuk kategori sedang dan besar. Kategori besar dan kecil menurut Muhammad Mufid 2012. Kemudian karakteristik komunikasi kelompok selanjutnya itu norma dan peran. Daryanto 2014 menyebut ada 2 karakteristik yang melekat pada suatu kelompok, yakni norma dan peran. Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang berperilaku di dalam suatu kelompok. Ada 3 kategori kelompok, yakni norma sosial, prosedural, dan tugas. Adapun peran, lazimnya kelompok dibentuk untuk tujuan atau peran tertentu. Misalnya kelompok yang dibuat yang berperan atau bertujuan sebagai pembuat desain, data, dan materi dalam suatu perusahaan. Robert Murdoch 2019 menyatakan sebuah tim yang efektif apabila semua anggota menjalankan peran khusus sesuai dengan bakat terbaik mereka. Seperti di dalam kelompok terjadi pembagian peran sesuai dengan kesepakatan, seperti ada yang sebagai inisiator atau yang paling antusias dan memandang penting suatu hubungan. Ada juga berperan sebagai penghubung, yakni tidak suka memimpin dan senang kegiatan di luar. Ada juga anggota yang hanya senang diam dan
menyerahkan keputusan kepada anggota lain. Misalnya kayak acuh tak acuh. Baik, lanjut. Yang ketiga itu antar anggota kelompok harus memiliki visi dan misi yang sama. Di sini apabila sebuah tim memfokuskan diri pada pencapaian tujuan dengan kerjasama atau teamwork yang baik di dalam tim, umumnya tim akan sukses karena tergantung pada kesadaran masing-masing dan juga terbentuk karena inisiatif yang membuat mereka bekerja dengan ikhlas dan kebutuhan untuk berbagi. Sehingga jika ada konflik maka akan mudah diatasi karena memiliki kesadaran untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi. Baik, selanjutnya mencermati karakteristik kelompok untuk kepentingan bisnis atau pemasaran. Komunikasi pemasaran level kelompok jangan hanya dilihat dari yang terlibat dalam interaksi sosial. Contoh, penjual es teler yang dulunya hanya menaruh kepada kelompok pengajarnya lewat WhatsApp, uangnya memang sedikit-sedikit, namun karena kualitas atau rasanya banyak yang tertarik sehingga usahanya sukses. Yakni karena mungkin jumlahnya memang hanya 3 atau 4 orang, namun masing-masing membawa ide-ide besar. Masing-masing juga memiliki latar belakang sosial yang tinggi atau pengusaha besar yang memiliki kekuasaan atau kekayaan berlimpah. Jadi 4 orang yang bertemu membicarakan bisnis lebih dahsyat dibanding 100 orang pengangguran yang berkumpul hanya untuk menonton 17-an. Namun walaupun demikian, kelompok yang berlatar belakang ekonomi lemah bukan berarti mereka tidak bisa membuat aktivis bisnis. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi pemasaran level kelompok. Yang pertama itu, setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang diikat oleh kesamaan-kesamaan tertentu, seperti kesamaan nilai, tujuan, kesamaan nasib, berasal dari daerah yang sama, agama yang sama, bahkan pekerjaan yang sama. Nah, untuk memasarkan produk, apabila kita termasuk dalam kelompok tersebut, maka akan mudah menentukan produk apa yang cocok dan merumuskan pesan yang relevan. Tapi jika kita bukan dari kelompok itu, maka kita perlu cari koneksi dari salah seorang anggota kelompok tersebut sehingga kita bisa masuk dalam jalur komunikasi mereka. Yang kedua, setiap kelompok memiliki anggota yang berkarakteristik. Perannya bisa berbeda-beda, ada yang cenderung dominan atau aktif, ada juga memilih sebagai penghubung, dan ada yang cenderung pemencil atau islet. Nah, untuk memasarkan produk, jika produk kita sudah dikenal atau tingkat penerimaannya tinggi, maka ambillah pintu masuk atau berhubungan atau berkomunikasi dari mereka yang cenderung dominan, karena mereka memainkan peran terdepan atau disebut bintang. Ia akan terpanggil tanggung jawabnya untuk memasarkan produk itu karena menjaga gengsi dan reputasinya, sehingga pesan produk akan terdistribusi kepada anggota lain lebih cepat. Namun, mereka yang berperan sebagai penghubung juga penting menjadi penyebar informasi. Selanjutnya yang nomor 3, setiap kelompok memiliki individu yang unik dalam pengelompokan diri. Di dalam kelompok ada kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil. Dalam analisis jaringan komunikasi, kelompok ini disebut klik. Klik terbentuk karena berbagai alasan seperti sama selera, ide, dan sebagainya. Jadi, untuk memasarkan produk penting untuk mengetahui klik ini, karena bila salah masuk ke dalam klik yang resisten, maka pemasaran tidak jalan. Oleh karena itu, kenali betul kebinekaan atau keragaman dalam satu kelompok sebelum menawarkan produk. Selanjutnya, nomor 4, setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang memiliki karakter spesifik dalam pola-pola penerimaan produk. Everett and Rogers 1995 menemukan fakta bahwa masalah adopsi atau penerimaan produk baru memiliki pola tertentu berdasarkan waktu. Pada kasus penyebaran dan penerimaan produk minuman keras membutuhkan hanya beberapa waktu saja, sementara produk yang lain membutuhkan waktu puluhan tahun. Ini membuktikan cepat dan atau lambatnya produk diterima tergantung pada jenis barang yang dipasarkan. Namun, tidak menutup kemungkinan tergantung pada karakter individunya. Nah, dalam hal ini,
Pemasar sangat penting mengidentifikasi siapa-siapa yang cenderung cepat menerima produk baru atau disebut penerima dini atau early adopter. Orang-orang yang cenderung memutuskan menerima karena melihat orang lain disebut penerima dini level kedua atau second early adopter. Dan orang-orang yang resisten ataupun kalau mau menerima prosesnya lama atau laggard. Jadi penerima dini merupakan pionir. Mereka bangga menggunakan produk yang belum dipakai orang lain. Dari sinilah banyak orang yang muncul minatnya setelah melihat orang lain memakainya atau sebagai pengikut atau follower. Selanjutnya yang kelima, setiap produk memiliki kekuatannya masing-masing dan setiap individu di dalam kelompok memiliki selera tersendiri pada kekuatan tersebut. Kekuatan produk mengikuti konsep Philip Kotler menjadi 4P, yakni Product, Price, Place, and Promotion. Nah, seorang pemasar penting untuk mengetahui terlebih dahulu informasi dan pengalaman serta persepsi mereka terhadap elemen 4P tersebut, yaitu tadi produk dilihat dari kemasan, warna, dan lain sebagainya. Kemudian harga atau price, seperti harganya lebih murah dengan produk lain padahal sejenis. Selanjutnya place atau tempat, misalnya strategis, ada tempat parkir dan kenyamanan. Terakhir promosi atau promotion, seperti memberikan hadiah, diskon, dan iklan di media massa atau online. Selanjutnya, implikasi pemasaran kelompok. Dalam kelompok terdapat nilai-nilai yang penting dan harus dijunjung tinggi, maka pemasaran sesuatu cenderung efektif bila menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kelompok. Namun, dalam pemasaran biasanya hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Ada implikasi negatif yang ditimbulkan apabila produk yang dipasarkan memiliki efek yang destruktif atau merusak. Nah, implikasi negatif yang dimaksud itu contohnya seperti warung kopi yang menyediakan free wifi digunakan oleh kelompok anak-anak untuk bermain game hingga lupa waktu dan mengakses konten pornografi. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.